Halo para penggemar dan sahabat Suyanto.id, kita ketemu lagi di channel pendidikan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, channel Suyanto.id. Nah, kita akan berbicara mengenai seluk-beluk tes calon asesor BAN SM bersama Bapak Ketua BAN SM, Bapak Dr. Tony Toharudin MSc. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam, Prof. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Kelihatannya ceria ini. Pak Tony juga ceria. Alhamdulillah. Sekarang saya lagi di Bogor nih, Prof. Wah, mobilitasnya. Tapi Bogor, Bandung dekat saja ya. Jadi itu juga dalam rangka apa di Bogor, Pak Tony? Kalau di Bogor, saya sekarang sedang pelatih asesor yang nanti akan melatih para asesor. Ya, ya oke Pak Tony, saya mengucapkan selamat bahwa tesnya sudah berhasil dilakukan yang mengetes orang 10.000 dalam waktu relatif pendek 2 hari 3 hari dan hasilnya luar biasa. Gimana Pak Tony mengenai hasilnya itu? Ada yang merasa bahwa tesnya tidak transparan, itu yang dimaksud transparan mereka apa? Padahal ini kan era digital ini justru transparansinya itu sangat terang benderang. Pak Tony. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa tes daring ini dilakukan 3 sesi. Sesi 1, 2 di hari Sabtu dan sesi 3 di hari Minggu. Kemudian kami mempunyai alat tes itu 4 jenis. Tes pengetahuan tentang penjaminan mutu, kemudian tes daya nalar, kemudian tes kepribadian dan tes integritas. Jadi ada yang menjadi hal yang paling penting di tes itu adalah tes daya nalar dan tes pengetahuan. Kalau masuk S2, S3 mungkin S3 terutama TPA-nya itu 550 ya, Prof? Ya. Nah, sekarang kami membatasi 500 saja untuk asesor. Jadi yang lulus pada saat ini itu yang mempunyai TPA lebih dari 500. Ya, jadi yang kurang itu mohon maaf tidak bisa lolos dalam tes substansi ini. Ya. Kenapa daya nalar ini didahulukan? Karena memang sangat penting, sangat krusial nanti di dalam proses berikutnya. Ya. TPA-nya Pak Tony, TPA-nya itu dulu Bappenas pernah membuat TPA yang digunakan pakai siapa itu TPA-nya itu Pak Tony? Kita punya alat ukur yang dibuat oleh timnya psikologi. Jadi isinya antara lain kemampuan kuantitatif, analitik. Betul. Betul sekali. Ya, seperti mirip-mirip GRE lah itu saya kira. Ya. Jadi kami sangat senang bahwa yang lulus ini yang memang nilai skornya di atas 500. Jadi kami punya banyak optimisme bahwa nanti asesor yang akan dilatih itu adalah calon asesor yang terbaik. Ya. Dari 10.000 itu yang lolos, Prof, hanya 2.452. Berarti berapa persen ya? Sekitar 25% ya. Ya. 2.542 dan nanti akan disebarkan untuk melakukan wawancara di 26 provinsi. Karena hanya 26 provinsi yang membutuhkan. Provinsi mana yang tidak butuh itu, Pak Tony? Kalau Jogja sudah cukup, Prof. Ya. Bengkulu, kemudian mana lagi ya, saya agak lupa. Jogja, Bengkulu, Jawa Tengah, berarti ada 8 lagi, Prof. Oke. Saya agak lupa 8 itu. Ya, nggak apa. Yang penting bahwa ada di message di video itu bahwa ternyata
Jogja dan Jawa nggak ada. Oh ya, memang sudah cukup. Artinya bukan bukan karena dia ketinggalan informasi maksudnya. Ya, ya betul. Ya. Dan dari yang itu lulus tadi ada nilai yang nggak Pak Tony? Ada outlier yang sangat tinggi itu. Ada, Prof. Oh. Ya, perlu saya informasikan di ruang ini supaya lebih transparan. Khusus untuk Jawa Timur dan Jawa Barat, peminatnya banyak memang, tetapi yang lulus juga banyak. Melebihi, misalkan Jawa Timur, itu hanya memerlukan 80, Prof. Tapi yang lulus 462. Oke. Berarti kualitas yang ikut daftar di Jawa Timur itu lebih unggul dibandingkan dengan provinsi lain. Demikian juga Jawa Barat. Yang perlu, kalau Jawa Barat lebih banyak, 180. 180 yang lulus 328. Jadi nanti dalam proses wawancara akan banyak sekali dilakukan oleh mereka. Tapi untuk provinsi-provinsi lain itu ada juga yang tidak memenuhi kuota. Oh. Karena kami tidak mengkatrol nilai karena ingin yang berkualitas. Jadi kalau misalkan ada provinsi yang butuhnya katakanlah seperti mana ya? Seperti Papua. Mungkin NTT. Papua atau NTT. Ya. NTT itu perlunya 220. Ya, tapi yang lulus hanya 96. Wow. Karena yaitu secara nilai itu hanya 96 itu yang memenuhi syarat. Ya, ya. Dan artinya BAN menggunakan kriteria reference secara ketat, tidak norms reference. Nah, ya, kalau itu keadaannya nanti diulang atau mungkin dipinjamkan provinsi terdekat, Pak Tony? Ya, sementara ini solusinya nanti yang asesor yang ada di NTT itu harus kerja keras. Harus melebihi dari apa yang diidealkan oleh kita. Jadi setiap asesor akan ditugasi sekolahnya banyak untuk visitasi. Jadi belum memerlukan asesor dari provinsi lain. Ya, ya. Lalu scoring sistemnya gimana Pak Tony dalam mesin itu? Dalam artificial intelligence katakanlah kalau kita gunakan yang lebih top. Tadi berdasarkan kriteria itu, maka dari setiap tim soal itu diolah sedemikian rupa ujungnya adalah jet score gitu. Angka baku dari skor yang setiap tes. Kemudian nanti digabungkan dengan tadi melihat sisi dari nilai TPA ini harus lebih besar dari 500. Ada WJ, ada pembobotan masing-masing subtes, ada Pak Tony? Kita hanya membuat constraint TPA-nya harus lebih dari 500. Yang dianggap sama bobotnya. Ya, ya, ya. Ya. Jadi semua 4 komponen itu menjadi penting buat kita. Oh, jadi digabung 4 itu dengan bobot yang sama ya? Ya, ya. Kan ada orang yang bertanya, kenapa skornya kok tidak hari itu juga? Kan nggak mungkin Pak Tony, dari itu juga. Skornya sebetulnya memang bisa diumumkan secara terbuka, ya, tetapi kami tidak umumkan. Tapi apabila para peserta menginginkan hasil skornya, silakan saja. Dan karena tidak diumumkan karena melihat kondisi dari
Kalau secara terbuka ya, Prof. Kalau secara terbuka mungkin nanti akan terlihat orang-orang ini nilainya berapa. Oke. Oh, gitu itu. Jadi pengumumannya itu ya dikirim individually gitu ya. Ya, diumumkan secara individually melalui aplikasinya masing-masing. Oh iya ya, saya kira itu lebih wise. Kalau terbuka bisa apa interpretasinya yang paling skornya rendah mungkin ya bisa minder juga saya kira Pak Tony yang tidak diketahui orang lain. Saya kira Ya, jalan yang baik ketika orang yang merasa bahwa itu tidak transparan, saya kira bisa melihat secara individu juga, minta eh, ke ban SM. ya boleh silakan saja. Ya, caranya lewat harus bersurat, email atau misalkan saja datang ke websitenya ban, Pak Tony. Kalau ingin tahu. Ya, kami bisa tampung lewat websitenya BAN, atau bisa email langsung ke sekretariat .bansm.kemdikbud.go.id seperti yang tercantum di address yang ada di web begitu, atau bisa melalui juga media lain seperti surat begitu secara manual bisa saja. Silakan saja kalau memang memerlukan hasil skor dari tes yang para peserta ikuti. Oke, jadi kita sudah siap ada komplain handling di ban. Ya, Sehingga saudara-saudara yang merasa bahwa ingin mengetahui skor individunya yang perlu mungkin untuk refleksi, untuk belajar dan mungkin mempersiapkan diri ketika ada rekrutmen lagi bisa mengikuti, bisa tanya kepada ban yang seperti dikatakan Pak Tony tadi. Saya kira sekretariat kita cukup ya Pak Tony, SDM-nya dalam arti kuantitasnya kalau misalkan untuk melayani mereka itu bisa cukup Pak Tony. Cukup. Dan kami tidak akan melayani ketika para peserta komplain tentang jaringan internet. Oke. Karena kami sudah wanti-wanti sebelumnya ya bahwa mereka harus mempersiapkan diri untuk ditunjang oleh jaringan internet yang sangat baik. Ya, ya. Nah, tapi kalau misalkan ada extraordinary case seperti mati listrik selama 24 jam, misalkan, pada saat itu kami sudah memberitahu, Anda bisa pindah ke sesi 3. Oh ya. Jadi, seperti peserta-peserta dari Papua pada hari Sabtu itu menyatakan tidak bisa mengikuti ujian karena jaringan internet pada saat itu mati. Nah, kami langsung memindahkan ke sesi yang ketiga. Nah, sesi yang ketiga itu diberikan pada orang-orang yang memang bermasalah di hari Sabtu. Oke. Kita tampung itu. Jadi kalau nanti ada komplain-komplain lagi tentang jaringan, kemudian ya listrik misalkan, itu sudah kami akomodir pada saat hari Sabtu ke hari Minggu. Oke, wah bagus itu ya. Tapi kalau komplain tentang ingin skor dan lain-lain silakan Pak, ada. Oh ya, tapi juga ada peserta yang di video episode sebelumnya, episode 4, ini episode 5, itu mengatakan bahwa saya lulus, alhamdulillah, tapi terganggu. Tapi untungnya dia mengatakan bahwa mesinnya penghitung waktu itu juga mengakomodasi bahwa internetnya sedang buffering. Itu bagus juga Pak Tony. Itu memang ada begitu ya? Ya, jadi misalkan begini, mereka telat login karena mungkin jaringan internetnya kurang bagus. Nah, pada saat dia login, maka dihitungnya itu pada saat dia menjalankan pekerjaan menjawab soal-soal itu. Jadi harusnya selesai jam 11, bisa jadi jam 12 karena memang terlambat dalam. Ya. Jadi kami terus akomodir kalau hal tersebut terjadi.
keterlambatan, ada gangguan di tengah-tengah, itu akan menjadi panjang mereka ujiannya karena ada tambahan waktu. Bukan tambahan waktu, ada penyesuaian waktu. Ya, 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 ya. Karena menganut kan prinsip real time itu artinya. Ya, ya betul. Ya. Real time. Saya kira inilah saudara-saudara para peserta tes kemarin penjelasan dari Bapak Ketua BAN SM. Saya yakin ini sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di video terdahulu, dan selanjutnya gimana Pak Tony follow up bagi yang sudah lulus untuk berangkat ke wawancara Pak Tony? Ya, kami sekarang sudah merekapitulasi hasil tes substansi untuk disebarkan ke 26 provinsi. Dan kami juga men-setting jadwal wawancara yang akan dilaksanakan oleh BAN SM Provinsi. Menyesuaikan jumlah anggota BAN SM di setiap provinsi tersebut. Nah, dalam waktu 4 hari, proses wawancara yang dilakukan, itu akan mengakomodir semua kemampuan yang ada di BAN SM Provinsi. Mungkin Jawa Timur lah yang sedikit lebih effortnya lebih tinggi dibandingkan provinsi lain, karena yang diwawancarai sebanyak 467 calon dalam 4 hari, sehingga kalau ada 15 anggota BAN SM, mungkin sekitar ya 1 orang itu 10 per hari ya. Kalau ada 15 kan 150 per hari. Ya. Tapi kalau 4 hari ya kalikan saja. Jadi sekitar 8 sampai 10 orang per hari lah. Wah, bisa Pak Tony, itu masih reasonable tuh. Dari pagi sampai sore itu sudah bisa. Kemudian juga teknis yang akan dilaksanakan pada saat wawancara menggunakan aplikasi Zoom, dan nanti sesi-sesinya sudah dipastikan Anda akan mengetahuinya melalui aplikasi web rekrutmen yang sudah disediakan. Jadi melalui login masing-masing nanti akan mengetahui berada di sesi mana akan diwawancara dan hari apa. Oke. Ya, tetapi mungkin tidak jam persis, tetapi sesi. Oke. Misalkan si A itu pada sesi 1 atau sesi 2. Ya, semuanya ada 2 sesi setiap hari, sesi pagi dan sesi siang. Jadi kalau 4 hari berarti ada 8 sesi ya. Oke. Jadi ya. Jadi kalau nunggunya ya kira-kira di range interval jam pada sesi itu ya, enggak lama. Jadi interval kami yang sudah pastikan jam 9 sampai jam 11.30. Oke. Ya, jadi sesi 1 akan dimulai jam 9, berakhir 11.30. Dan sesi 2 jam 13 berakhir jam 15.30. Ya, jadi nanti menunggunya yang terakhir mungkin menunggu sekitar 2 jam lah. Ya. Itu bisa keluar dulu nanti, karena pada saat di sesi awal itu akan diberitahu urutannya. Kumpul semua di main room, nanti akan diberikan nomor ujian begitu, ujian wawancara. Nanti diprediksi kira-kira jam berapa sehingga bisa keluar dulu kemudian masuk kembali. Ya. Tidak merugikan para peserta untuk terus standby di Zoom. Oke. Sebelum saya intervensi tadi, Pak Tony mau bilang apa ya? Ketika saya mengatakan interval waktu di sesi bukan di jam itu tadi. Ya. Jadi kami akan melakukan briefing pada hari ini jam 15.30 kepada seluruh provinsi, ke 26 provinsi, untuk memberikan strategi wawancara baik dari sisi panduannya maupun dari sisi teknisnya. Itu akan kami berikan, akan kami sampaikan pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Untuk para
asesor lama yang akan mewawancara itu ya, Pak Tony? Yang akan mewawancara adalah anggota BAN SM Provinsi. Oh iya ya, BAN SM. 9 sampai 15 orang lah kira-kira. Oh, BAN SM beda dengan asesor ya Pak Tony? Beda. Kami punya BAN SM Provinsi dan BAN SM Provinsi di bawahnya asesor-asesor. Oke, BAN provinsi anggotanya sama setiap provinsi atau melihat? Beda, tergantung geografis dan populasi sekolah. Jadi kalau misalkan Jawa Barat, nah Jawa Barat itu 15, Jawa Timur itu 15. Tapi ketika bicara Gorontalo, hanya 7. Ada nggak anggota BAN yang dulunya asesor, Pak Tony? Banyak, Prof. Nah, banyak. Itu saya kira lebih punya lesson learn. Bagus itu saya kira. Yang begitu-begitu itu. Lalu, apa yang harus diperhatikan Pak Tony mengenai security, bahwa tapi kalau ini kan nggak perlu kamera videonya atau tidak kan? Tapi nanti para pembina seluruh provinsi itu akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan wawancara. Jadi sekali-sekali akan masuk pada ruang wawancara, gitu, walaupun tidak mengganggu proses wawancara yang sedang dilakukan. Oke, di ruang Zoom itu ya? Ya, di ruang Zoom. Oh, wah ini berarti ada host yang banyak itu Zoom-nya ketika terjadi wawancara itu, Pak Tony. Ya, berarti dalam satu provinsi mungkin bisa di breakout 7 sampai 15. Oke. Oh. Kami sudah skenario itu. Jadi satu user ID Zoom nanti akan di breakout ke sebanyak anggota BAN SM provinsi. Oh, luar biasa. Untung ada Zoom, Pak Tony. Iya. Kalau enggak repot terus datang ke provinsi. Ya, ya. Nih, pertanyaan terakhir ini, Pak Tony. Bagi peserta wawancara, persiapan ketika datang di depan kamera, itu apa yang paling penting? Pikiran atau apa? Yang jelas kami sudah pastikan ada tata tertibnya ketika mereka dilakukan wawancara, ya, mulai dari pakaian, kemudian juga kesiapan dari para peserta dalam sisi teknis, ya. Ya. Untuk Zoom ini jangan sampai ya kalau gaptek nanti tidak akan terjadi wawancara ini. Tapi kan tes kemarin kan sudah terbukti nggak gaptek, Pak Tony. Ya, betul. Dan alhamdulillah mereka bisa menyesuaikan pada aplikasi kami, walaupun memang kalau orang yang pertama sekali dan gaptek itu tidak akan berhasil ujiannya, Prof. Oh iya, iya. Salah satu komponen penilaian kami dari sisi keterampilan IT. Oh ya, itu sudah itu. Artinya seleksi alam itu nggak usah dibentuk tes tersendiri, Pak Tony. Betul. Jadi di dalam persyaratan kami memang ada keterampilan IT. Nah, keterampilan IT ini dinilai dari yang lulus aja. Iya. Berarti dia sudah bisa mengerjakan, sudah bisa menjalankan aplikasi. Ya. Oke lah. Saya kira itulah saudara-saudara para penggemar Suyanto.id yang kebetulan mau tes wawancara. Mudah-mudahan Anda semua bisa menyiapkan diri dengan baik. Sebelum tes jangan makan banyak-banyak, nanti ketika dites tinggal nggak sakit perut, perut nggak bisa diinterupsi. Nah begitulah Pak Tony, terima kasih keberadaan Suyanto.id. Sangat membantu media ini. Ya, terima kasih Pak Tony. Kita saling mengkomunikasikan dan mereka juga merasa bahwa melihat Pak Tony lewat channel ini lebih efektif, message-nya tersampaikan dengan efektif. Ya. Banyak sekali yang WA, Prof, ke saya. Oh, gitu ya. Jadi saya forward aja videonya, Prof. Ya. Kan nanyanya wawancaranya bagaimana, ya udah di forward saya. Saya Pak Tony. Makanya perlu dilihat. Ya, banyak yang lihat karena memang banyak diperlukan informasi ini. Terima kasih ya Pak Tony. Wassalamualaikum. Sama-sama, Prof. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.